Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dengan NIM 1915042. Saya mahasiswa IAIN Sosmebel. Di dalam video kali ini saya memenuhi tugas modifikasi perilaku di mana dosen pengampunya Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Di dalam video kali ini saya membahas mengenai tentang prinsip dasar perilaku. Kenapa di dalam video ini saya membahas mengenai tentang prinsip dasar perilaku? Karena pada umumnya perilaku dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu perilaku baik dan perilaku tidak baik. Dimana disebutkan perilaku tidak baik itu adalah maladaptif, perilaku baik itu adaptif. Adapun pengertian dari perilaku baik atau adaptif adalah perilaku yang sesuai dengan aturan maupun norma-norma yang ada dalam lingkungannya. Contoh, peserta didik menyelesaikan tugas tepat waktu. Peserta didik yang memakai seragam saat berada di sekolah tepat waktu, itu adalah contoh dari perilaku baik. Adapun perilaku tidak baik itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan dan bertentangan dengan aturan maupun norma-norma yang ada, seperti orang yang melakukan tindakan korupsi, anak yang tumbuh menjadi remaja agresif karena meniru contoh orang tua, dan tekanan keadaan di dalam keluarga yang ada yang tidak harmonis, anak yang suka memukul teman sebagainya dan sebagainya. Itu adalah contoh perilaku yang tidak baik. Adapun pengertian dari perilaku itu sendiri itu suatu bentuk perbuatan atau aktivitas yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya sehari-hari, baik yang dapat diamati secara langsung maupun tidak langsung, seperti berjalan, berbicara, menangis, tertawa, menulis, membaca, dan sebagainya. Pada dasarnya, perilaku yang dimiliki oleh manusia dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internalnya adalah bawaan diwariskan atau oleh orang tua, sedangkan faktor eksternalnya dapat berupa stimulus yang didapatkan dari lingkungannya, baik lingkungan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Di dalam perilaku juga itu terdapat namanya proses pembentukan perilaku, di mana cara pembentukan perilaku dengan conditioning atau kebiasaan itu adalah poin yang penting. Dengan cara membiasakan diri dengan berperilaku seperti yang diharapkan, maka akhirnya terbentuklah perilaku tersebut. Contohnya, orang tua membiasakan anak untuk mencuci tangannya sebelum makan. Supaya apa? Supaya itu untuk kebaikan anak nantinya. Itu adalah contoh perilaku dengan conditioning, dengan kebiasaan. Adapun yang kedua itu pembentukan perilaku dengan cara pengertian, insight. Cara ini didasarkan dengan teori belajar kognitif, di mana seperti eksperimen metode dalam belajar yang dipentingkan adalah soal latihan. Maka eksperimen Kohler dalam belajar yang dipentingkan adalah pengertiannya, itu yang dengan pembentukan perilaku dengan cara pengertian. Yang ketiga itu pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Pembentukan perilaku juga dapat dilakukan dengan menggunakan model. Contohnya dijadikan model atau contoh bagi yang dipimpinnya. Misal kita mengidolakan seseorang, lalu tingkah laku orang itu baik maupun tidak baik, kita terikut untuk mengikutinya. Itu adalah contoh dari pembentukan perilaku dengan menggunakan model. Di dalam prinsip dasar perilaku juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang. Yang pertama itu faktor genetik, dan kedua itu faktor endogen. Kita tahu faktor genetik ini adalah keturunan, merupakan konsepsi dasar atau modal untuk kelanjutan perkembangan perilaku makhluk hidup itu sendiri. Contohnya seperti bakat, inteligensi, itu adalah dari faktor genetik seseorang, dari keluarganya yang diturunkan ke anaknya. Adapun faktor eksogen ini seperti lingkungan, pendidikan, sosial, ekonomi, agama, kebudayaan, itu yang mempengaruhi dari faktor eksogen ini. Dilihat dari bentuk respon terhadap stimulus, maka perilaku dapat dibedakan menjadi dua, perilaku tertutup dan perilaku terbuka, di mana perilaku tertutup ini disebut dengan converse behavior. Perilaku ini adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk terselubung atau tertutup.
Perilaku terbuka juga over behavior. Perilaku ini adalah respon seseorang terhadap stimulus dalam bentuk tindakan nyata terbuka. Itu adalah dua stimulus di mana di dalam prinsip dasar perilaku itu mempengaruhi. Adapun dari segi klasifikasinya, perilaku juga mempunyai beberapa klasifikasi. Yang pertama itu perilaku reflektif dan perilaku non reflektif, di mana perilaku reflektif itu merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus mengenai organisme. Contohnya reaksi kedip mata bila terkena sinar, menarik jari ketika panas, dan sebagainya. Sedangkan perilaku non reflektif itu perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran otak. Proses perilaku ini disebut sebagai proses psikologis. Di dalam klasifikasi juga terdapat juga perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik. Perilaku kognitif ini perilaku yang melibatkan proses perkenalan yang dilakukan oleh otak yang terarah pada objektif, faktual, dan logis, seperti berpikir, mengingat. Perilaku efektif juga adalah perilaku yang berkaitan dengan perasaan atau emosi manusia, pada biasanya bersifat subjektif. Sedangkan perilaku psikomotorik adalah perilaku yang melibatkan gerak fisik seperti menulis, memukul, dan lain sebagainya. Itu adalah dari klasifikasi prinsip-prinsip dasar perilaku. Sekian dan terima kasih yang telah menonton prinsip dasar perilaku.